pada soal diketahui bahwa terdapat persamaan reaksi, yaitu gas A bereaksi dengan gas B menghasilkan gas AB2. Nah, diketahui juga mol pada setimbang awal, yaitu mol A sebanyak 0,3 mol, mol B 0,2 mol, dan mol AB2 itu sebanyak 0,4 mol. Pada keseimbangan yang baru, mol A akan ditambahkan sebanyak 0,1 mol. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah mol A, mol B, dan mol AB2 pada saat bereaksi di keseimbangan yang baru. Nah, sebelum itu kita akan menentukan jumlah mol A mula-mula pada keseimbangan yang baru. Rumusnya yaitu mol A sama dengan mol awal, yaitu mol awalnya 0,3, jadi 0,3 mol. Ditambah dengan mol yang ditambahkan, yaitu 0,1 mol. Nah, maka mol A itu sama dengan 0,4 mol. Nah, ini mol A mula-mula. Nah, perubahan mol itu berkaitan dengan perubahan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jika konsentrasi atau mol suatu zat ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang kekurangan atau yang tidak ditambahkan. Begitu juga sebaliknya, jika konsentrasi zat dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah yang dikurangi tersebut. Nah, jadi pada soal ini kan diketahui suatu reaksi, yaitu gas A direaksikan dengan gas B akan menghasilkan gas AB2. Nah, pada reaksi ini di kesetimbangan yang baru kan gas A ini ditambahkan sebanyak 0,1 mol, yang artinya reaktannya ini akan kelebihan mol. Nah, oleh karena itu agar kesetimbangan tetap tercapai, maka reaksi ini akan bergeser ke arah produk atau ke arah AB2. Hal itu berarti bahwa mol zat A dan zat B itu akan berkurang, sedangkan mol dari AB2 ini akan bertambah. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka kita akan menentukan jumlah mol A, mol B, dan mol AB2 saat bereaksi di kesetimbangan yang baru. Nah, jadi yang pertama kita akan menuliskan mol mula-mula dari masing-masing zat. Untuk mol A tadi kan telah kita hitung, yaitu 0,4 mol. Nah, untuk mol B itu sesuai dengan mol awalnya, yaitu 0,2 mol, dan mol AB2 juga sesuai dengan mol awalnya. Nah, karena kita tidak mengetahui berapa banyak yang bereaksi, jadi kita misalkan saja untuk zat A yang bereaksi itu sebanyak A, zat B juga sebanyak B, dan zat AB2 yang terbentuk sebanyak C. Nah, jadi kan karena penambahan mol pada zat A itu zat A dan zat B akan berkurang. Nah, itu artinya di sini akan berkurang ya kan, saat bereaksi molnya akan berkurang, makanya tandanya adalah negatif. Sedangkan untuk zat AB2 itu akan bertambah, jadi tandanya plus. Nah, pada setimbang ini akan menghasilkan P mol, untuk B akan menghasilkan Q mol, dan zat AB2 akan menghasilkan R mol. Nah, jadi berdasarkan mula-mula reaksi dan setimbang dari reaksi yang diketahui, kita hanya memperhatikan yang saat bereaksi ini saja. Nah, jadi kita tuliskan datanya, yaitu pada A, jumlah mol A-nya yang bereaksi yaitu sebanyak min A. Hal ini menunjukkan bahwa mol A itu akan berkurang. Nah, untuk jumlah mol B itu min B. Ini juga menunjukkan bahwa mol B akan berkurang pada saat bereaksi. Nah, untuk mol AB2 itu sebanyak plus C. Hal ini menunjukkan bahwa mol zat AB2 akan bertambah. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah mol A, mol B, dan jumlah mol AB2 saat bereaksi yaitu jumlah mol A sebanyak min A, yaitu berkurang. Jumlah mol B sebanyak min B, yang artinya berkurang. Nah, jumlah mol AB2 itu sebanyak plus C, yang artinya molnya bertambah.